pertama mari kita semua membaca Ummul Al-Quran Al-Fatihah. Pertama kita niatkan kepada seluruh para alim ulama guru kita masa lalu yang telah meninggalkan kita, kepada seluruh para orang tua kita sendiri, dan juga kepada guru-guru kita yang masih bersama kita. Semoga selalu dalam lindungan Allah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yusbi'an kafil musalin wa syuhada'i wa salihin ila wa ila masyaikhina ajma'in wa ila ummahatina wa abaina wa jaddina wa jaddatina ila jami'il muslimin wal muslimat wa usulihim wa fura'ihim. Al-Fatihah wa rahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Setelah sama-sama kita memuji Allah, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat sekalian, berikutnya takzim, takrim, kemudian kita bersama kepada Abuya Walid di Bakungan, Abi Hidayat, dan guru-guru kita semua, para orang tua kita yang berhadir di sini, yang tidak mungkin saya sebut satu persatu. Istimewa penghormatan kita semua kepada Bapak Bupati, sekaligus juga yang mewakilinya oleh Bapak Sekda, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, dan kepada seluruh SKPK yang berhadir pada acara pada hari ini. Alhamdulillah, dengan takdir dan iradah Allah, hari ini sudah terlantik pengurus Tastafi Kabupaten Aceh Selatan. Maka pertama saya pada hari ini ingin sedikit menjelaskan untuk apa Tastafi dan apa itu Tastafi. Tastafi sebenarnya itulah gambaran daripada ilmu yang diwarisi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian menjadi aliran bagi umat Islam di Aceh di masa kerajaan Islam, dan ilmu yang diajarkan oleh para alim ulama semenjak masa lalu, yang selalu dipertanggungjawabkan bersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini, kenapa kita harus Tastafi sementara lembaga daya sudah ada, majelis pengajian sebelum Tastafi juga sudah ada? Kenapa Abu Mudi mengambil sebuah inisiatif, membuat sebuah organisasi dalam bentuk pergerakan ilmu pengetahuan yang diwarisi oleh para ulama pendahulu kita? Maka di sini sebelumnya saya ingin mengembalikan pandangan kita kepada
para ulama masa lalu di zaman kerajaan Islam. Kita tahu bahwa dulu Aceh adalah sebuah negara dan orang Aceh adalah sebuah bangsa. Dalam sebuah bentuk kerajaan Islam. Dan kita selalu membanggakan dengan kerajaan Iskandar Muda. Aceh dulu terkenal di masa kerajaan dan ada dalam sejarah, tetapi walaupun tidak begitu valid, menjadi salah satu dari negara yang superpower selain daripada Turki di saat itu. Negara yang maju, kuat, ekonominya bagus, sehingga bisa merencanakan orang lain, bukan direncanakan oleh bangsa lain. Majunya sebuah bangsa sangat ditentukan oleh pendidikannya. Berkembang baik dan kuat sebuah bangsa sangat ditentukan oleh berfungsinya dunia pendidikan. Kita tahu, sebelum kemerdekaan, di masa kerajaan, pendidikan orang Aceh hanya ada tiga lembaga. Rangkang, madrasah, dan dayah. Dayah ada dua, ada dayah Ali satu lagi. Pokoknya tiga nama. Dayah, madrasah, dan rangkang. Sehingga zaman ku Aceh nak tengku rangkang. Tidak ada pendidikan lain. Tetapi yang kita pertanyakan, tidak mungkinlah sebuah negara itu kuat kalau ekonominya tidak baik, diplomasinya tidak kuat, kemudian politiknya tidak kuat, solid. Tidak mungkin. Berarti apa? Para ulama yang mengelola tiga lembaga ini mampu memberi solusi kepada semua aspek kehidupan umat Islam yang ada di Aceh. Sehingga karena kuatnya mereka di dalam sebuah bentuk negara dan kekuasaan, maka kekuatan Islam yang ada menjadi mercusuar bagi Nusantara. Yang kita pertanyakan, pasca kemerdekaan, saat kita menjadi bagian dari sebuah bangsa, sedang menjadi salah satu dari bagian dari sebuah negara kesatuan, tetapi kita punya undang-undang khusus, yaitu syariat Islam. Siapapun yang mengurus Aceh wajib menjalankan amanah undang-undang syariat Islam. Mungkin sudah hampir 20 tahun. Apa bedanya Islam di masa kerajaan, di mana para ulama yang mewarnai kebijakan umarat para kesultan saat itu membuat Aceh ini punya solusi? Kenapa Islam di zaman demokrasi ini tidak menjadi solusi, malah jadi bumerang kadang-kadang? Kita semua tahu, sudah lebih 10 tahun. Kalau dulu pendidikan agama dididik oleh para ulama, pendidikan rakyat Aceh tidak ada pendidikan lain, semuanya dikelola oleh para ulama, tapi ada semua solusi bagi semua aspek kehidupan. Ini kita syariat Islam.
Kita mau tanya, adakah pernah kita di saat menggaungkan konsep syariat, kita memulai dari mendata kejahilan dan kegagalan fardu'in di setiap pribadi umat Islam? Omong kosong membangun syariat Islam, membiarkan umatnya gagal batas minimal ilmu Islam yang kita istilahkan dengan ilmu fardu'in. Hari ini kita punya daya, lembaga yang mengajarkan ilmu dalam bentuk keislaman, punya majelis taklim, punya balai pengajian. Berapa persenkah dijangkau oleh 3 lembaga ini? Seandainya semua yang diwajibkan yang sebelum selesai ilmu fardu'in semua datang ke daya, jangankan asrama, lampu daya halat pada icung u pi icung u han thebai dalam urang icung u. Tetapi daya adalah sisa-sisa puing-puing masa lalu, di mana dulu adalah pendidikan formal di saat negara dalam bentuk kerajaan. Pasca kemerdekaan sudah dipandang sebelah mata. Sekarang baru arah dinas daya, tetapi kebijakannya masih dipertanyakan. Maka dalam kelemahan ini, dengan keikhlasanlah bergerak terus memberi ilmu pengetahuan. Tetapi kita sadar masih banyak ruang kosong yang terjangkau, yang terbiarkan di dalam kejahilan. Akhirnya Abu dan para sesepuh kita berpikir, bagaimana ilmu ini tersampaikan ke ruang kosong itu yang tidak terjangkau oleh fasilitas daya, oleh pola-pola konvensional yang telah biasa kita lakukan. Maka pada hari ini, inti dari Tastafi itu bagaimana menyebarkan ilmu yang diwarisi oleh Rasulullah terjangkau kepada yang belum terjangkau selama ini. Maka organisasi Tastafi intinya bagaimana mengorganisir pola pikir kita yang melahirkan sebuah sikap dan perilaku yang mampu menjangkau ruang-ruang kosong untuk menyampaikan ilmu yang diwajibkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan diwajibkan oleh Allah ke setiap orang yang namanya orang beriman dan orang Islam. Makanya PR, maka betul guru kita bersama yang kita muliakan sebagai pimpinan lembaga pendidikan ini. Saya tadi melihat begitu tawadhu, saya tidak sanggup, tidak mampu, itu hanya tawadhu. Tetapi saya lihat beliau pasti mampu, asal mau. Iza sahha minkal iradah asyatta lil yali. Di mana ada kemauan pasti ada jalan, pasti ada solusinya. Cuma orangnya ada jen. Tapi mikir dia, nyo ibarat ji kita memburu kejahilan, memerangi kejahilan. Ada jen. Bekwate kita nyo memburu di kebun binatang. Jadi ada pegat Tastafi, pegat pengajian, ada tempat orang kalau buat. Lagi lebih dapat lah, ladum tinggal ladum mana. Itu memburu di kebun binatang.
Cuma tak bersapat orangnya untuk penjinaan apa-apa. Dah gabung dia mengatur lain sebagai menjinakkan yang liar itu. Atau bakat memancing langsung ke kolam, bukan ke lautan. Maka tastafi yang diharapkan, ayo berburu ke dalam hutan, bukan di kebun binatang. Ayo memancing ke lautan, bukan di dalam kolam. Maka butuh konsep dan strategi. Ahlussunnah wal jamaah bukan kalah benarnya, bukan kalah baiknya, tetapi masih dipertanyakan, mungkin kalah strateginya. Pertama, sering kita mengeluh kita tidak kompak. Ada kompak dia. Saya membaca penjelasan Imam Al-Ghazali tentang ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum, ingat olehmu nikmat Allah atas kamu. Iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum, di saat kamu saling bermusuhan tidak kompak, saling bersaing tidak sehat, fa'alafa baina qulubikum, maka Allah mengharmoniskan antar hati-hati kamu. Fa'asbahtum bini'matihi ikhwana, maka kamu jadi dengan nikmat Allah jadi bersaudara. Imam Ghazali mengatakan nikmat Allah itu adalah iman yang melahirkan akhlak. Akhlaklah, kesuksesan akhlaklah yang menjadi modal manusia bersatu dan kompak dan harmonis. Tidak harmonis, tidak bersatu, saling bersaing tidak sehat, itu gambaran dari kegagalan akhlak. Boleh Anda tinggi nilai intelektualitas, tapi paling rendah nilai akhlak. Maka ini yang menjadi persoalan. Akhirnya selalu salah dan tersesat di dalam persaingan hidup di dunia ini. Sebuah rumah tangga yang gagal akhlak, isi rumah tangga bersaing, tetapi ujungnya bersaing di dalam kehancuran dan keburukan. Karena manusia tidak pernah terhindar dari persaingan. Manusia diciptakan dan mulai diciptakan manusia dari sperma. Mereka di sana sudah mulai bersaing. Yang menjadi manusia adalah sperma yang memenangkan. Jadi uronyo sperma yang menang-menang kata duduk-duduk ada kursi. Ya ada bunga. Mereka menang bersaing dulu, maka jadi manusia. Kalau enggak sudah kalah, enggak tahu udah kemana. Maka hidup di dunia ada persaingan. Persaingan mulai dari rumah tangga, adik kakak bersaing, tidak akhlak maka hancur hubungan silaturahmi. Maka hadir Rasulullah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Semuanya dimulai dari fondasi akhlak. Maka fokus pada etika di dalam berinteraksi antar sesama. Hal yang terpenting adalah akhlak dan etika. Maka Imam Al-Ghazali membahas tentang etika komunikasi sampai 20. Adabul lisan. Ya, periksa. Kita nyonyo mungkin tiba dikatakan. Boleh lain pandai, mungkin adabul lisan kurangan. Pada Rasulullah
Perjuangan Rasulullah sukses karena balaghahnya Al-Quran, komunikasi, fasahanya Rasulullah, fasahanya Al-Quran. Di situ kesuksesan. Tanya mau pakai orangnya kadang tu mak mutu kai. Tu dan duduk mutu sagai. Pulang orangnya nak alat komunikasi, teknologi semakin cepat permusuhan karena tidak ada etika komunikasi. Maka Tastafi, ayo mulailah kita bergerak bagaimana komunikasikan ilmu dengan baik. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Perlu dikaji kembali secara serius. Sebuah kebaikan yang kita tawarkan akan teracuni oleh cara yang salah. Akhirnya punya doktor hana ahli, terjadilah malpraktek, kena penyakit. Maka doktor ahli itu paling ahli di dalam mengobati. Setiap orang yang ahli mengobati, tidak semuanya diobati. Maka Al-Ghazali membagi siapa sasaran yang tepat kita obati. Sehingga Al-Ghazali membagi ada 4 orang sasaran untuk diobati. 3 tidak layak, 1 yang layak. Mah beda bahannya panjang dah. Mungkin kata depu, tanya gadingnya kata doa. Salah satunya penyakit yang tidak bisa sembuh, tidak pernah diobati oleh para ahli yang ahli. Dokter yang ahli tidak akan mengobati penyakit yang tidak sembuh, tidak menghabiskan waktunya mengobati yang tidak sembuh, tetapi mengorbankan tenaganya, energinya untuk yang sembuh-sembuh. Hana Pak Abih ni panjang ina. Maka oleh karena itu Ahlussunnah wal Jamaah yang ada di Aceh, ilmu yang diwarisi oleh para leluhur kita, yang para leluhur kita di Aceh, para ulama di Aceh mewarisi ilmu itu yang berujung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak ragu originalitasnya, tetapi seoriginal apapun, semurni apapun itu warisan dari Rasulullah. Selamat atau tidak selamat tergantung generasi penyelamatnya. Dia bagaikan nasib Islam. Islam boleh hancur karena berada di generasi yang salah, di tangan generasi yang salah. Bukan salah Islamnya, generasinya yang salah. Maka saat orang yang diamanahkan undang-undang untuk menjalankan syariat Islam belum mampu menerobos ruang-ruang kosong, mari kita mulai semampu kita menerobos ruang-ruang kosong kejahilan itu. Di saat dunia pendidikan formal disfungsi untuk mensyariatkan umat lewat ilmu, maka dengan tulus ikhlas kita bangkit, walaupun tanpa modal tenaga yang cukup, tanpa modal finansial yang cukup. Ikhlas karena Allah, itu tujuan Tastafi. Maka Tastafi tidak cuma membahas materi ilmu, tapi juga membahas strategi memasarkan ilmu. Sebab sukses urang Mekah kan cuma get barang tunggu, tapi bicara urang Mekah dan salah strategi. Menyo tayu Mekah pecah lepah mangan, tapi nyo yang Mekah mukurap jaro tetap halago. Hai pajo kan hana mangat pecah. Ada kan urang Mekah lah.
bagaimana bargainingnya, bagaimana negosiasinya. Itu hal yang perlu kita evaluasi. Jangan sampai di saat kita menawarkan kebaikan tapi terwarisi dendam dan permusuhan. Walau kunta fadzan ghalizal qalbi lam faddu min hauli. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, kalau kamu kasar dan keras hati, lam faddu min hauli, sungguh mereka menjauh darimu. Fabima rahmatin minallahi lintalahu, hanya karena rahmat dari Allah lah untukmu, maka kamu lembut dengan mereka. Sentuh hatinya, dia akan jadi milikmu. Ahsin ilan nas dastakbin qulubahu. Begitulah kira-kira kita butuh kekompakan, kita butuh persatuan. Mari yang salah jangan panik. Nyai baraji menyona apui baik panik pada pelan menyo panik rom tamah apui. Lu tengok lu jamun cerita rom bubul lu walid. Tutung nyamu. Jamun ke nyamu tu ada matung daun meria hainyan bahan ke lagi benten. Pai tengah malam tutung. Wadet tutung jamu tamung-tamung. Aju-aju tutung. Man urinang di dayak klim salop yang takbi yang cok kaya peh apoi. Yang kasut kapu mati apoi. Kacok iya kan yang cok iya pipani. Kebetulan nak drom menyegah untuk penyak terungkeng. Cok iya rui mecok drom menyegah iplai pulun. Oh depe juga pertama hulau panik. Watenyan munyo Walid Bangkongan Geduri, Abu Tiri Walid Marzuki Jakarta, Abu Nasir. Genyang gejak tenang-tenang mendang. Kalau lu lain masak kau apa gejak tenang-tenang. Iuring je bunuh kageplu watai geplu mengantah ketika hantuk ti gede jukat-jukat dekat geplu pada kau. Ya Abu Nasir, gejak tenang-tenang kau. Jangan lupa Abu Nasir kerana Walid Bangkongan Geduri. Jak tenang-tenang kan. Gumahai urang kena badiro, hai jak kena. Dia tengah klik-klik hidung. Makin ni peh apa makin rea. Rencana pula tapi rum pepeh. Jadi kun ku Ibrahim nanti ya. Jak kena padi bro. Gumahai padi ro pesapat. Gemat aju bayang golong tutung ye. Bak jamu golong tutung. Mat. Mai ni. Tulak berubah. Berubah je. Gekoh siklus. Kalau depu yang kat tutung je nak putar pelan. Jadi benda di kat tutung ni. Nyoya golong tutung bubai tutung yang jiban cara. Jadi singa tek habis mati geroi, leung geroi dia. Pulang jamu kat Tuhan tutung kata habis nah. Nyoi dia golong-golong tutung je kau aju je pun selamat aju. Baik pani. Munyo padik ke kenapa tutung tu tu kemang rubah. Habis pok tamai nak dia tu. Panik, jangan panik. Urung panik kadang-kadang ingin cepat selesai. Isti'jal qabla awaneh okibabih remane. Sabarlah, tunggu, bijaksanalah, insya-Allah pada saatnya akan selesai. Maka hancurkan permusuhan. Tidak ada musuh kita yang ingat. Hancurkan kesalahan, jangan menghancurkan orang yang salah. Insya-Allah mereka akan sama-sama benar ujungnya. Hari ini mereka tidak sadar, tapi pada saatnya kalau dimasuki dengan lembut, dia akan sadar. Rasulullah mengatakan, ad-dinu matin, agak itu keras, fa'awilhu birrif, masukkan dia dengan lembut. Tanya pasal lang kepluk menyangin menyutak karak dengan rom nyarulu kan rom masih syok-syok penuh peluk yang padahal rum tu tak.
Dia punya keroi. Ila dengar buat cerita lena pelihana. Kan biasa cerita baru dakwah cuma. Jadi nak cerita. Mungkin kalian dah dengar madu. Jadi nangkong tu boy. Bu hidup pakai hana on. Jadi bukan mudawa tu angin iraya. Angin badai iraya dengan angin tepui-tepui. Bertanding. Yang berut engkongnya ni. Kun iraya buluh yang tiga run tagay tu apa. Dah iraya tajuk. Ya iraya. Iu iraya lengkong nyan baik tu iu golem truk iraya ngengkong imu mak. Iu iraya dikata ke imu mak ju iraya. Ipak ju makin kong imu mak. Makin ipak iraya makin kong imu mak. Apa iraya je gesai mentai nak. Ikap igo imu mak. Jaga oi. Truk angin badai jiput jikang imu mak. Cukup kami imu mak. Harap sih. Kelangin supaya cepat-cepat. Yang baru hasil butlung. Bukan mau hasil bukah tu. Hasil minum rau kalau tiga ni tiga imu mak. Payah hasil bukah. Bagi tiga lalu. Kita tu jangan aja istilah apa punyung sehingga bunyi tengok. Ya dulu salah guaaju dengan udah pair uyup. Begitulah di dalam majlis kitab Majlis Susaniyah kan dikatakan asin ilan nas tasnabit qulubahu. Sentuh hatinya, pasti dia akan tunduk dan jadi milikmu. Begitulah tastafi ke depan. Hadanallahu majma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.